Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang siklus air atau siklus hidrologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Isyika Ramadhani. Saya Zahra Yulia. Saya Cynthia Putri. Saya Nasrul Zeki Cahyo. Selanjutnya akan dibacakan definisi dan siklus air fase atas yang dibacakan oleh Zahra Yulia. Siklus hidrologi atau siklus air adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Beberapa rangkaian siklus tersebut dapat dibagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu siklus air fase atas. Yang pertama evaporasi. Evaporasi adalah fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, laut, sawah, bendungan, dan laut. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair menjadi air gas sehingga dapat naik ke permukaan atmosfer. Semakin tinggi panas matahari, semakin banyak air yang diubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi juga disebut pengembunan, yang berarti konversi uap air menjadi air. Kondensasi terjadi di atmosfer. Semakin tinggi lapisan atmosfer, semakin tinggi suhu atmosfer karena tekanan udaranya rendah. Rendahnya tekanan udara di atmosfer karena semakin ke atas, jumlah gas murni nitrogen berkurang. Karena kondensasi terus-menerus, semakin banyak uap air yang terakumulasi. Dilanjutkan oleh Cynthia Putri Salma, yaitu presipitasi dan siklus air fase bawah. Presipitasi disebut juga hujan dan irisan air serta kristal salju jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi dan massa berat benda. Karena gravitasi bumi yang lemah, awan dapat tetap berada di atmosfer. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Infiltrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena gravitasi bumi, cairan meresap ke bumi. Sifat air adalah dapat menyerap air pada bahan berongga. Tanah berongga tergantung jenis tanahnya adalah tanah gembur, tanah berpasir, dan tanah liat. Setiap tanah memiliki daya serap yang berbeda. Akan dilanjutkan oleh Nasrul Zeki Cahyo, yaitu akan membacakan limpasan dan konsumsi. Limpasan adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Arus dapat mengalir ke hulu melalui sungai, melalui danau atau telaga, rawa, hilir sungai, dan muara, dan berakhir di laut. Limpasan dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, sifat airnya yang bisa mengalir. Kedua, gravitasi bumi menyebabkan air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ketiga, tanah jenuh. Tanah jenuh adalah tanah yang tidak mampu menyerap air. Ini karena tanahnya sudah basah, memiliki kandungan air yang tinggi, dan rongga yang sangat sedikit memiliki rongga, misalnya tanah liat. Konsumsi. Fase ini adalah keadaan di mana makhluk hidup, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan, menggunakan air. Konsumsi manusia tidak hanya untuk diminum saja, tetapi dikonsumsi sehubungan dengan aktivitas manusia seperti mencuci dan industri. Dilanjutkan oleh saya sendiri yang akan meringkas siklus air dan siklus hidrologi. Sinar matahari yang memancarkan panas ke permukaan laut dan menguap yang disebut dengan evaporasi. Hilangnya uap-uap air yang disebabkan oleh tumbuhan dan menguap yang disebut transpirasi. Uap-uap air akan berkumpul membentuk menjadi awan, kemudian akan mengalami pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi. Adanya angin atau perbedaan tekanan udara sehingga awan itu pun berpindah tempat yang disebut dengan adveksi. Karena suhu semakin dingin menjadi titik air atau serpihan es. Titik air atau serpihan es tersebut jatuh ke bumi yang disebut dengan presipitasi. Titik air yang berjatuhan ke permukaan bumi akan diserap oleh tanah dan pori-pori tanah yang disebut dengan infiltrasi.
pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah atau ke permukaan bumi yang disebut dengan runoff. Air-air yang sudah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan mengalami penguapan kembali yang disebut dengan evaporasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.